Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya malik zaman wa ya imam al-makan wa ya qa'imam bi amri rahman wa ya warithal kitab wa ya naiba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya man minas sama'i wal ardi aidatuhu ya man ahla waqti kullu ma'ilatuhu. Ya man yunazzalu ghawthu bi da'watihi wa yudarru dhar'u bi barakatihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matubi'atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ke hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah wa Suriyalaya, khususnya guru agung kita semuanya, pengusaha Baos yang saya muliakan, para wakil talqin, para alim, para ulama yang hadir pada sore hari ini, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, para pemangku manaqib online sedunia yang hadir sore hari ini. Kita berdoa bersama-sama semoga guru kita semuanya, pengusaha Baos, selalu diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan kesejahteraan, disempurnakan segala sesuatunya dan terus tambahkan keberkahannya untuk kemudian menjadikan guru kita semuanya, pembimbing rohani kita semuanya yang selalu istiqomah membimbing kita para muridnya. Dan kita berdoa khususnya untuk para ikhwan semuanya, para pemangku manaqib, semoga Allah berikan kesehatan yang sempurna, dilancarkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya yang berurusan dengan dunia dan hajat-hajat akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Lebih khusus lagi, yang selalu mengawal manaqib kita ada Umi Syahid, ada Ibu Wahyuni di Inggris, ada Teh Susi yang masih berada di Makkah Mukarramah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan terus diberikan kesabaran untuk mengawal manaqib kita setiap harinya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, izinkan sore hari ini kita ngobrol-ngobrol seputar tentang berbantah-bantahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita semuanya dalam kitab Fadhailus Syuhur, di bulan Zulhijjah, 8 huruf yang ada dalam bulan Zulhijjah, salah satunya adalah huruf Jim. Huruf Jim diartikan oleh pemirsa Baos, wa ammal jimu fi hadza syahri al-jidal. Wal muradu bil jidali huna alladhi yafsudul haji qalu ta'ala man farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Bahwa Abah menjelaskan dalam kitab Fadhailus Syuhur, huruf jim itu bermakna jidal. Jidal artinya adalah berbantah-bantahan atau berantem atau bertengkar. Tapi yang dimaksudkan dalam makna berbantah-bantahan di sini adalah kaitannya dengan ibadah yang dilaksanakan di bulan Zulhijjah, yaitu ibadah haji. Sebagaimana yang dikutip oleh pengusaha tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 197 dikatakan, man faradha fihinal hajja, barang siapa yang dalam hatinya telah menetapkan niat untuk melaksanakan haji, fala rafatha, maka lakukanlah, dilarang untuk melakukan yang namanya rafats. Yang kedua, larangannya adalah wala fusuqa. Yang ketiga, wala jidala fil haji. Inilah 3 hal larangan
bagi para pelaksana haji syariah ketika mereka semuanya berangkat ke Makkah Mukarramah, ketika sudah berniat haji menggunakan pakaian ihram, ketika sudah berihram, maka 3 larangan ini dilarang untuk dilaksanakan. Yang pertama adalah rofas. Rofas diartikan sebagai berkata jorok. Ada yang mengartikan bahwa rofas ini adalah dilarang untuk melaksanakan hubungan suami istri. Yang kedua, bermana fusuqa. Arti fusuqa adalah kemudian dilarang untuk berbuat fasik. Berbuat fasik di sini adalah sesuatu perbuatan yang mengakibatkan kita bermaksiat kepada Allah. Ini dilarang. Itu larangan kedua ketika berihram. Ketika sudah memakai baju ihram, itu 2 larangannya, yaitu rofas, berkata jorok, bahkan berpikiran jorok pun itu sudah dilarang. Apalagi melakukan perbuatan yang halal tetapi tidak diperbolehkan ketika sudah berihram, yaitu perbuatan melaksanakan hubungan intim suami istri. Itu rofas. Larangan yang kedua adalah fusuk. Fasik, sesuatu yang menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah, baik itu lisan, baik itu perbuatan, sesuatu yang menyebabkan kita maksiat, itu dilarang ketika berihram. Dan di kitab yang disampaikan oleh para sahabat, yang ketiga adalah jidal, berbantah-bantahan, berdebat, berantem, bertengkar, urusan sekecil apapun, itu dilarang ketika sudah berihram. Nah, ini yang Abah jelaskan makna jidal, arahnya adalah menuju kepada perbuatan ketika haji. Tetapi lebih jauh dikatakan bahwa jidal ini adalah salah satu bagian sebenarnya. Bagian dari apa? Bagian daripada nafsu yang ada dalam diri manusia. Kata Abah, wal jidalu min junudin nafsil amarati. Jidal ini adalah tentaranya, bala tentaranya nafsul amarah, bisu'i, yang brutal, kata Abah. Jadi jidal ini adalah antek-anteknya nafsu amarah yang ada dalam tubuh kita yang harus dihindari. Kata Abah, salah satunya adalah bahwa dari antara sekian banyak tentaranya nafsu amarah itu adalah jidal. Sementara yang lainnya dikatakan oleh Abah adalah al-bukhlu, wal hirsu, wal amalu, wal kibru, wasyuhtu, wal hasadu, wal ghaflatu. Itu adalah tentara-tentaranya nafsu amarah, temannya si jidal tadi. Di dalam tubuh kita ada nafsu lawamah, ada nafsu amarah. Tentara-tentara nafsu amarah ini yang dijelaskan dalam kitab Fadlus tadi adalah, yaitu yang pertama adalah al-bukhlu, bakhil, pelit, kikir. Dengan apa yang kita miliki, biasanya bukhlu ini, kikir ini adalah berkaitan dengan harta benda yang kita miliki dan kita punya kewajiban untuk mengeluarkannya. Jangankan yang sunnah, mengeluarkan yang wajib pun itu ada perasaan sayang, nahan-nahan, wah sayang sekali. Kenapa kita harus berzakat? Zakat itu kan ada zakat fitrah, ada zakat mal. Itu sayang kita mengeluarkannya karena ada sifat bukhul, ada sifat kikir. Ini adalah bagian daripada tentara nafsu amarah. Yang berikutnya adalah al-hirsu. Hirsu di sini dikatakan oleh Abah bahwa bala tentara yang ada dalam tubuh kita sifat serakah. Sudah punya satu, pengen dua. Sudah punya dua, pengen tiga. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itulah memang
Sifat dasar manusia yang jeleknya adalah al-hirsu tadi. Keserakahan yang ada dalam diri kita yang menyebabkan hati kita menjadi kotor. Hati kita menjadi rusak. Sudahnya kikir, sudahnya pelit, serakah pula. Itu sifat yang kedua. Tentaranya si nafsu amarah. Yang ketiga adalah wal amalu. Amalu di sini adalah berangan-angan mengharapkan sesuatu yang itu di luar kemampuannya dia. Punya uangnya 10.000, cukupnya buat ngebasok 1 mangkok. Tapi angan-angannya pengen beli makanan yang itu restoran bintang 5, ya nggak cukup. Boleh nggak? Menurut keterangan ini adalah bagian daripada al-amalu. Angan-angan pengennya sesuatu yang di luar kemampuan dirinya. Kalau sudah seperti itu, ujung-ujungnya bakalan sakit hati. Yang nantinya akan timbul keserakahan, akan timbul iri dengki. Sehingga kemudian ini adalah sifat yang ketiga, bala tentara nafsu amarah yang harus kita jaga. Selanjutnya adalah al-kibru, sombong. Udahnya miskin, serakah, pelit, sombong pula. Ini nafsu amarah yang menyeliputi kita semuanya. Selanjutnya wasyuhtu. Sudahnya miskin, sombong, pengen terkenal, pengen populer, pengen kesohor. Miskin, orang miskin yang kesohor. Kesohor dengan kesombongannya, sohor dengan kekikirannya, sohor dengan keserakahannya, itu semuanya adalah kemudian daripada bagian nafsu amarah. Wal hasadu, yaitu adalah iri dengki. Iri dengki yang menyebabkan hatinya tambah rusak. Bala tentara yang dimiliki oleh nafsu amarah inilah yang kemudian menyebabkan hati kita menjadi kotor, hati kita menjadi sakit. Penyakit-penyakit hati inilah yang dijelaskan oleh Abah Aos, bahwa dari itu semuanya ada pemimpinnya. Wa ra'su hadhil junudul amarah bisu'i al-ghaflatu. Bahwa pimpinannya, kepalanya dari nafsu amarah yang brutal ini adalah al-ghaflah, yaitu lalai. Ini yang paling bahaya. Al-ghaflah terhadap apa? Lalai yang bagaimana? Al-ghaflatu anillah, kata Allah, kata Abah. Bahwa lalai kepada Allah ini adalah pimpinan, adalah panglima dari nafsu amarah yang brutal yang tadi disebutkan. Ini yang paling berbahaya. Lalai kepada Allah inilah yang menyebabkan kemudian hati bermaksiat kepada Allah. Kalau sudah bermaksiat kepada Allah, tentunya yang ditransfer adalah dosa-dosa yang akan mempertebal hijabnya seorang makhluk terhadap Khaliknya. Bagaimana kita semuanya bisa mendapatkan cahaya-cahaya Allah kalau kemudian tubuh kita, jiwa kita tertutup, terhijab. Terhijab dari apa? Terhijab dari karat-karat dosa yang dilakukan oleh bala tentara si nafsu amarah yang brutal tadi. Muaranya adalah di ghaflah anillah. Bahwa lalai kepada Allah inilah yang paling berbahaya, yang harus segera diobati. Dan bagaimana cara pengobatannya? Tidak lain, tidak bukan, sudah dijelaskan. Bahwa segala sesuatu itu ada pencucinya. Dan pencucinya hati, yang membersihkan hati adalah zikrullah. Zikir inilah yang nantinya akan menggosok karat-karat yang ada dalam hati kita. Zikir kepada Allah inilah yang nantinya akan membersihkan, membeningkan, memurnikan hati kita
dari dosa-dosa yang dilakukan oleh bala tentara tubuh ini. Imam Ghazali menerangkan bahwa tubuh kita ini punya susunan struktural hierarki bala tentara, di mana hati adalah rajanya, dan anggota tubuh manusia yang lainnya selain hati adalah khadimnya, adalah pembantunya. Jadi kalau misalkan hati memerintahkan si raja dalam tubuh kita, memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka mau tidak mau, suka tidak suka, bala tentaranya hati ini akan bergerak sesuai dengan perintahnya si hati tadi. Ketika hati memerintahkan tangan untuk mencuri, maka ditransferlah dosa dari mencuri. Kalau hati memerintahkan mata untuk melihat sesuatu yang bukan haknya, maka kemudian disitulah kemudian maksiat terjadi, maka kemudian transfer dosa itu terjadi terhadap kita. Dan semuanya yang dilakukan oleh anggota tubuh ini adalah semuanya bermuara di hati, diperintahkan oleh hati, karena hati adalah raja bagi anggota tubuh. Nah, kalau hatinya sudah diselimuti dengan nafsu amarah tadi, yang brutal tadi, yang isinya adalah sombong, yang isinya adalah kikir, yang isinya adalah kemudian pengen populer, yang berangan-angan di luar kemampuan dirinya, itu semuanya menyebabkan hati ini hanya akan diisi dengan sesuatu yang kotor saja. Maka bisa dipastikan ketika hati diselimuti oleh hawa nafsu, maka kemudian tubuh kita, jiwa kita itu semuanya sedang bermaksiat kepada Allah. Kalau sudah bermaksiat kepada Allah, itu indikasi bahwa kita telah ghaflah kepada Allah. Kita ghaflah anilai, kita lalai kepada Allah. Yang inilah yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena Abah menjelaskan bahwa menurut ahli tasawuf, ghaflah anillah ini disamakan, diserupakan dengan hadas besar, disamakan dengan jinabah. Jinabah itu yang menyebabkan seseorang harus mandi wajib. Artinya ghaflah anillah ini bisa dikategorikan sebagai najis mughaladhah. Bukan najis mughaladhah. Hadas besar. Hadas besar yang menyebabkan kita melaksanakan mandi wajib untuk membersihkannya supaya kita hilang dari hadas besar ini. Ini bahaya daripada ghaflah. Lalai kepada Allah, kita dinilai sudah berhadas besar. Artinya kita harus segera mensucikan diri kita supaya setiap rangkaian ibadah kita itu dinilai ibadahnya. Karena tidak akan syah secara fikih, secara syariah, kalau kita masih ada hadasnya. Bahwa seorang perempuan yang telah bersuci itu dianggap sah sholatnya ketika dia sudah selesai haidnya. Tapi ketika seorang perempuan sudah selesai masa haidnya, dia belum melaksanakan mandi jinabah, maka ketika dia akan melaksanakan ibadah sholat, ibadah-ibadah yang lainnya belum dianggap sah. Karena syarat sah untuk melaksanakan ibadah adalah terbebas dari hadas. Hadas kecil ataupun hadas besar. Nah inilah yang kemudian, kalau kata Abah ini yang menyebabkan mandi besar, berarti ghaflah itu adalah serupa dengan hadas besar. Ini bahaya kalau tidak segera dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Adalah dengan zikirnya. Syarat untuk berzikir itu adalah kemudian dengan wudhu yang sempurna. Bahwa Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa wudhu ini, wudhu zahir kita itu adalah untuk menjadi wasilah membersihkan
kotoran-kotoran yang ada secara batinnya. Jadi wudhu ini kenapa menjadi syarat untuk melaksanakan zikir? Itu adalah untuk menghilangkan kotoran-kotoran secara zahir maupun kotoran-kotoran secara batin. Itu menurut keterangan Syekh Abdul Qadir. Inilah kenapa kemudian syarat sah daripada kemudian kita zikir jahar pun itu harus bersih. Bersih badannya, bersih hatinya. Kenapa? Supaya kita dipastikan terbebas dari hadas kecil dan terbebas dari hadas besar. Karenanya kita mohon kepada Allah agar hati kita terus dibimbing oleh guru kita supaya terhindar dari yang namanya ghaflah. Ghaflah ini walaupun dia adalah bala tentaranya nafsu amarah, tetapi ternyata ghaflah anilah ini adalah jenderalnya. Jenderalnya hasad, jenderalnya suhtu, jenderalnya bukhlu, jenderalnya al-amalu. Itu semuanya ternyata pimpinannya adalah ghaflah. Lalai kepada ingat kepada Allah. Ini bahaya. Sehingga kemudian kita semuanya ketika kita lupa langsung buru-buru dimulai lagi. Ketika khauf kita nggak jalan, maka ketika ingat langsung dimulai. Ingat dibaca. Ingat dibaca. Lupa dimulai lagi. Lupa dimulai lagi. Itu adalah zikir kita karena zikir ini adalah sikolahnya. Zikir ini adalah sebagai alat cucinya. Alat cuci dari segala sesuatu kotoran-kotoran batin adalah dengan berzikir. Dan zikir yang paling utama adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalu ma qultu anna wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Perkataan yang paling utama yang diucapkan olehku dan oleh nabi-nabi sebelumku adalah zikir la ilaha illallah. Ini adalah kalimat utama, zikir yang utama untuk membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita, khususnya kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita. Kalau ada dalam diri kita sifat kikir, kalau ada dalam diri kita sifat hasad, sifat iri dengki, kalau ada dalam diri kita punya pikiran angan-angan yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, al-amalu, itu indikasi bahwa hati kita sudah mulai ada penyakitnya. Penyakitnya apa? Penyakitnya disebut dengan nafsu amarah yang brutal. Nafsul amarah bisu'i, kata Abah. Ketika sudah ada nafsul amarah di sini, maka tidak mau tidak mau yang harus kita lakukan adalah mengobatinya. Mengobati penyakit hati yang bernama nafsul amarah ini adalah obatnya hanya dengan zikir saja. Hanya dengan selalu mengingat kepada Allah saja. Karena inilah obat yang paling utama, yang paling manjur, yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang diwariskan kepada sahabat-sahabatnya, sahabat mewariskan kepada para tabi'in, tabi'in mewariskan kepada para tabi'in, para tabi'in mewariskan kepada para ulama semuanya. Karena al-ulama warathatul anbiya. Karena ulama adalah para pewaris Nabi, pewaris amaliyah-amaliyah yang bersifat tidak hanya zahir saja, tetapi yang batinnya pun itu diwariskan. Maka ini adalah zikir kepada Allah, adalah warisan Kanjeng Nabi Muhammad sebagai obat, sebagai alat cuci terhadap semua kotoran-kotoran dalam tubuh kita, khususnya kotoran-kotoran yang sudah mengendap, kotoran yang sudah berkarat dalam hati kita. Dengan berzikir kepada Allah, maka kemudian kita sedang menyikat, sedang melondri hati kita supaya hati kita menjadi bersih. Supaya hati kita menjadi bening kembali. Ketika hati sudah bening, maka disitulah kemudian hati ini akan menjadi cermin. Cermin inilah yang nantinya akan mengantarkan kita untuk kemudian bisa menangkap sinyal-sinyal tentang keberadaan Allah.
menangkap cahaya-cahaya yang Allah pancarkan kepada hati kita, sehingga kemudian kita semuanya akan selalu merasakan kehadiran Allah, dan kita kemudian akan bersama dengan Allah setiap detiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan itu semuanya tidak bisa kalau kita tidak dibimbing oleh guru kita. Karenanya kita perbaiki diri kita, perbaiki zikir kita, perbaiki hubungan kita dengan guru kita, supaya guru kita semakin sayang kepada kita, guru kita terus mengawasi kita, sehingga kita dijaga oleh guru kita dari kotoran-kotoran hati, khususnya sesuatu yang menyebabkan hati kita menjadi sakit, yaitu adanya nafsu-nafsu yang jelek, nafsu amarah dan nafsu lawamah. Kita berdoa pada Allah biar kita semuanya dijadikan oleh Allah melalui guru kita sebagai murid-murid yang istiqomah, yang selalu mendawamkan zikir la ilaha illallah sebagai kalimat tauhid, kalimat iman, kalimat ikhlas, supaya kita semuanya bisa diterima oleh Allah, diakui menjadi murid bangsa Abah Awas. Amin ya rabbal alamin. Semoga berkah untuk kita semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak tepat, mohon dimaafkan sekali lagi. Dan kita semuanya berdoa diberkahi semuanya, segalanya melalui karomah guru kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.